Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 21-2390. Fu Chasu, yang menonton perang di kejauhan, juga menunjukkan keterkejutan di matanya dan diam-diam memutuskan bahwa Tan Yun harus mati hari ini, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Kecuali 2 persembahan, semua orang mundur. Dengan urutan pengorbanan besar, selain 2 persembahan, 127 pejabat tinggi di sekitar Tan Yun mulai mundur di udara. Hong Meng Sentong. Tiba-tiba, murid Tan Yun mengeluarkan tenda merah yang aneh. Dia selalu memperhatikan Fu Chasu Tan Yun dan berkata dengan suara keras, dia ingin menggunakan pupilnya, dan semua orang menutup mata mereka. Mendengar pidato itu, ketika persembahan besar dan persembahan kedua bergegas menutup mata mereka, Tan Yun melayang di udara dan mengamati lingkaran gedung-gedung tinggi. Tiba-tiba, 126 dari mereka menutup mata dan menjadi tumpul. Hong Meng Shenbu. Wosh, wosh. Dalam sekejap, Tan Yun yang berkelap-kelip muncul di depan 126 orang secara bersamaan karena dia bergerak terlalu cepat. Bang bang. Segera setelah itu, 126 leluhur Tao berada di lantai atas dari tingkat pertama hingga ke-9. Tengkorak mereka runtuh. Mayat tanpa kepala menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan, membunuh mereka semua. Pada saat ini, selain persembahan besar dan persembahan kedua, seorang lelaki tua Zhou di wilayah Daozu yang sempat memejamkan mata melarikan diri ke persembahan besar dengan panik. Persembahan besar menyelamatkan saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketika suara ketidakpedulian dimulai, pedang pembunuh Hong Meng meledak dari alis Tan Yun. Setelah menggenggam pedang di udara, dia mengambil langkah surgawi Hong Meng dan membunuh lelaki tua itu 10 kali lebih cepat dari lelaki tua itu. 2 persembahan. Persembahan besar dengan mata tertutup untuk melepaskan kesadaran ilahi, dan 2 persembahan yang sama dengan mata tertutup, memegang pedang ilahi, membunuh Tan Yun dalam upaya untuk menakut-nakuti Tan Yun dan menyelamatkan orang tua itu. Engah. Ketika persembahan besar dan persembahan kedua berjarak 10.000 kaki dari lelaki tua itu, darah memercik, tetapi Tan Yun memegang pedang dan menusuk kepalanya setelah menyusul lelaki tua itu. Setelah Tan Yun tiba-tiba mencabut pedangnya dengan darahnya, tubuh lelaki tua itu, yang jiwa dan janinnya semuanya hancur. Melihat 130 pejabat tinggi yang meninggal dalam napas pendek, hanya pengorbanan besar dan pengorbanan kedua yang tersisa. Fu Chasu sangat marah dan meraung pada pengorbanan besar dan pengorbanan kedua, pergi, kalian berdua pemborosan yang tidak berguna, dan pergi untuk membantu Sein Patriarkal berurusan dengan Fang Xi. Tuanku datang untuk membunuh Tan Yun. Ya, Tuhan. Ketika persembahan besar dan kedua melihat Fu Chasu marah, mereka hanya bisa dengan enggan melepaskan ide untuk bekerja sama melawan Tan Yun. Tan Yun sangat arogan. Fu Chasu, apakah kamu percaya bahwa mereka sudah mati sebelum kamu membunuhku? Begitu suara itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba meledakkan kekuatan besar Hong Meng dan kekuatan pasang surut dari jalan angin dan orang suci. Dengan berkat kekuatan Hong Meng dan kekuatan suci angin, Tan Yun, yang melakukan langkah surgawi Hong Meng, mencapai kecepatan ekstrim dan pergi ke pengorbanan besar dan pengorbanan kedua dengan pedang. Kecepatan yang sangat cepat, Fu Chasu tercengang, dan kekuatan kematian leluhur tertinggi Tao tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya, menuju persembahan besar dan persembahan kedua. Tidak. Tuan, tolong. Persembahan besar dan persembahan kedua menjerit putus asa, tetapi mereka menemukan bahwa Tan Yun, yang mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kecepatannya, setidaknya 10 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Wah! Dalam sekejap, Tan Yun mengejar pengorbanan kedua. Di tangannya, pedang pembunuh Hong Meng, dengan darah merah cerah, menembus jantungnya dari punggung korban kedua. Uff! Saat mulut korban kedua menyemburkan darah, Tan Yun tiba-tiba mengangkat pedang di tangan kanannya. Segera, dia memotong leher dan tengkorak dari persembahan kedua. Suara mendesing. Setelah pengorbanan Miesa II, Tan Yun muncul di langit pengorbanan besar seperti kilat. Ketika pergelangan tangannya berputar, tirai pedang yang memancarkan bau mengerikan menyelimuti pengorbanan besar itu. Ah! Tanganku, telingaku. Bernafas, jeritan pengorbanan besar berhenti, tetapi dia digantung oleh tirai pedang. Aku sangat marah.
Fu Chasu, yang datang sedikit terlambat, menjulurkan telapak tangan kanannya untuk mencoklatkan Yun di udara. Tiba-tiba, kekuatan kematian leluhur tertinggi Tao berubah menjadi telapak tangan hitam seukuran Zhangsu, menghancurkan kekosongan dan menepuknya dengan kecepatan Tan Yun yang tak terjangkau. Minum. Tan Yun memberi minuman besar dan memukul telapak tangan dengan tangan kanannya. Bang! Langit runtuh dalam puluhan ribu abadi di tengah suara yang mengejutkan. Itu terlihat samar-samar di ruang gelap. Ketika telapak tangan yang gelap pecah, kulit kepalan tangan kanan Tan Yun pecah dan memperlihatkan tulang-tulangnya. Saat berikutnya, Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan tertembak ke udara. Ketika kekosongan yang runtuh pulih, Tan Yun, yang terkena Fu Chasu dan terbang jutaan kaki jauhnya, berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya, yang hampir berubah menjadi tulang, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Fu Chasu dan berkata sambil tersenyum, "Anda tahu, saya benar. Aku bilang aku akan membunuh mereka sebelum kamu datang, bukan?" Tan Yun hanya mengalami beberapa luka ringan dan tidak mengganggu sama sekali. Di hadapan penghinaan Tan Yun, Fu Chasu tidak peduli. Kemarahannya di matanya secara bertahap digantikan oleh martabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Telapak patriark saya barusan, bahkan kekuatan paling kuat di wilayah Gaodausu, juga akan terluka parah, dan Anda hanya sedikit terluka." Terluka? Hehehe, apa maksudnya ini? Senyum Tan Yun mengeras dan fitur wajahnya berubah perlahan. Itu menunjukkan bahwa kamu Fu Chasu sia-sia. Kamu bermartabat dan bahkan tidak bisa membunuhku. Bajingan, jangan sombong. Sebelum suara Fu Chasu jatuh, tiba-tiba, matahari tak terbatas berteriak ngeri dari langit yang jauh, "Tuhan, saya bukan lawan Fang Zixi, Anda sebaiknya berurusan dengannya. Dan bawahanmu berurusan dengan Tan Yun." Pada saat ini, Tan Yun dan Fu Chasu melepaskan kesadaran ilahi mereka pada saat yang sama dan meluas ke langit selatan. Melalui kesadaran ilahi mereka menemukan bahwa Sun Wuliang memiliki 3 luka pedang yang dalam di dadanya, dan 2 jari telah hilang di tangan kirinya. Sebaliknya, Fang Zixi tidak terluka. "Oke, aku datang untuk menyelamatkanmu." Ketika Fu Chasu berteriak, suara cemas Fang Zixi datang, "Tan Yun, jangan biarkan Fu Chasu datang. Aku bukan lawannya. Zixi, jangan khawatir. Dia tidak bisa bersamaku. Kamu hanya perlu membunuh Sun Wuliang. Adapun Fu Chasu, berikan padaku." Setelah Tan Yun berteriak, arai pedang ilahi Hong Mengtu. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, 11 pedang surgawi Hong Meng, seperti Jin, Muxin, Qingning, Hu dan Qichen, terbang keluar dari hati Tan Yun Mei dan membentuk susunan pedang di kehampaan yang luas. Fu Chasu, yang dibunuh oleh Fang Zixi, menemukan dirinya dalam kekosongan Hong Meng yang tak berujung. Fu Chasu berteriak ke selatan, "Sun Wuliang, tunggu. Saat Tuhan kita menghapus Tan Yun, aku akan membantumu." Fu Chasu tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan cahaya hitam terbang keluar dari lengan bajunya, tiba-tiba berubah menjadi botol tripod hitam. Berdengung. Ketika tripod raksasa hitam tiba-tiba bergetar, badai penenang jiwa yang sangat kuat dilepaskan. Setelah menelan Tan Yun kaget dan merasa pusing. Pada saat Tan Yun kesurupan, tripod hitam setinggi 10.000 kaki itu meledak di kehampaan dan mengenainya. Tan Yun, yang melambat, tidak bisa mengelak. Dia mengepalkan tinju kanannya. Dong! Dalam suara benturan yang tajam, kekuatan yang kuat mengalir ke lengan kanan Tan Yun dan langsung menuju ke tubuhnya. Mulut Tan Yun menyemburkan darah dan terpesona. Ledakan. Kemudian, bau tripod hitam 10.000 kaki menjadi semakin mengerikan dan berguling ke arah Tan Yun. Kemanapun dia lewat, kekosongan dihancurkan dan meledak satu demi satu. Menurut pendapat Fu Chasu, kali ini, Tan Yun akan dilenyapkan dan pikirannya akan dihancurkan oleh jiwa yang mengguncang tripod dewa. Awalnya, dia tidak berniat membunuh Tan Yun. Dia ingin menangkap Tan Yun hidup-hidup dan membiarkan Tan Yun mati perlahan dalam siksaan, tapi sekarang Sun Wuliang dalam bahaya, jadi dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin membunuh Tan Yun dan menyelamatkan Sun Wuliang secepatnya. Lagi pula, tidak mudah bagi Dongzu Shenzong saya untuk keluar dengan orang kuat seperti Sun Wuliang di alam leluhur tertinggi Tao. Selama matahari Wuliang tidak mati, itu akan sangat membantu penyatuan saya di alam leluhur tertinggi di masa depan.
Jadi sekarang Fuchasu hanya ingin menyingkirkan Tan Yun dan membantu Sun Wuliang secepatnya. Berdengung. Ketika tripod hitam Wan Zhang hendak menghancurkan Tan Yun, permukaan tubuh Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hongmeng, dan tinju kanannya meledak, hancurkan untukku. Bang! Setelah Tan Yun meninju tripod ilahi Zhenhun, di mata Fuchasu yang luar biasa, tubuh tripod Wan Zhang segera penuh dengan retakan besar yang mengejutkan. Wow! Bagaimana ini bisa terjadi? Tripod penenang jiwa pemimpin klan kami adalah senjata leluhur tingkat rendah dan tertinggi. Bagaimana itu bisa dihancurkan oleh tinjumu? Di hati Fuchasu, ada gelombang yang mengerikan. Di hadapannya, tripod ilahi Zhenhun rusak seperti keramik. Tan Yun menutup telinga dan mengungkapkan niat membunuh di matanya, formula pedang sihir pembunuh Hongmeng. Tiba-tiba, napas Tan Yun melonjak liar. Tanah suci Tao adalah 6 kali lipat. Tanah suci Tao sangat besar dan lengkap. Tanah leluhur Tao adalah 8 kali lipat. Segera, dia menerobos tanah leluhur Tao, dan tidak berhenti sampai dia mencapai tanah leluhur Tao yang tinggi. Merengekkan. Pada saat itu, 11 kekuatan suci dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya mengalir keluar dari tubuh Tan Yun dan mengebor ke dalam pedang suci pembunuh Hongmeng di tangan kanannya. Wosh! Wus! Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng, berkedip dengan jejak misterius dari kekosongan Hongmeng, dan melambaikan tirai pedang kekerasan dan kelembutan. Jelas, Tan Yun ingin menggunakan kekuatan sihir paling kuat dari formula pedang sihir pembunuh Hongmeng. Hongmeng tidak terlihat. Tiba-tiba, dengan kengerian Fuchasu, Tan Yun menghilang. Faktanya, Tan Yun tidak menghilang, tetapi karena susunan pedang surgawi Hongmeng Tu memberinya kecepatan 3 kali lipat. Atas dasar ini, Tan Yun menunjukkan tembus pandang Hongmeng, yang tidak hanya meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, tetapi juga meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Oleh karena itu, Rao adalah Fuchasu 2 tingkat di wilayah Daozu tertinggi, dan sulit untuk menangkap jejak bergerak Tan Yun. Pada saat ini, tangan kanan Fuchasu menawarkan pedang Dewa Hitam dengan atribut kematian, dan kekuatan leluhur Tao tertinggi di tubuhnya mengalir ke pedang dewa dengan gila-gilaan. Dia menahan napas dan fokus pada sekelilingnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Dia gugup dan siap untuk melawan kapan saja untuk memberikan pukulan fatal pada Tan Yun. Saat ini, dia tidak lagi membenci Tan Yun, tetapi menempatkan Tan Yun pada ketinggian yang sama dengannya. Bunuh. Tiba-tiba, Tan Yun muncul di kekosongan Hongmeng di belakang Fuchasu, mengepalkan pedang pembunuh Hongmeng dengan kedua tangan dan mengayunkan pedang ke arah Fuchasu. Wah, boom! Pedang Feris dengan panjang 10 juta kaki dan berisi kekuatan 11 atribut orang suci Taoisme, memotong kekosongan dan menelan Fuchasu dengan napas ketakutan. Pedang tak kasat mata Hongmeng mengunci Fuchasu, memberi Fuchasu perasaan perang. Keterampilan ilahi Dongzu, ribuan potongan mati. Begitu Fuchasu bergerak, itu adalah keterampilan Zenzong dari Dongzu Shenzong, Dongzu Sensu. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan sihir ketiga Dongzu Sensu. Wah, wah, wah. Fuchasu sangat bersemangat untuk berperang. Dia mengambil formula Dharma dengan tangan kirinya dan berbalik di udara. 1000 pedang kekuatan leluhur Tao tertinggi dilepaskan. 1000 pedang hitam menyatu menjadi semburan, menghancurkan kehampaan dan memotong pedang Hongmeng yang tak terlihat. Bang bang. Dengan semburan suara keras dan cepat, tenda pedang tak terlihat Hongmeng yang besar setinggi puluhan ribu kaki, setelah menghancurkan ratusan pedang, berserakan di kehampaan dengan sisa tenda pedang hitam. Betapa kuatnya! Fuchasu terkejut. Dia tidak menyangka Tan Yun akan memecahkan kekuatan sihir ketiga dari sihir Dongzunya. Dalam pikirannya, meskipun kekuatan paling kuat di alam leluhur Tao yang tinggi, seperti Fang Zixi dan Sun Wuliang, hampir mati dalam menghadapi kematian mereka sendiri, tetapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga tidak terluka. Bagaimana dia tidak kaget? Kenapa? Apakah kamu ingin membunuhku dan menyelamatkan Sun Wuliang dengan kemampuan ini? Tan Yun berdiri di udara, rambut putihnya menari, dan matanya menunjukkan warna mengejek. Bajingan, jangan sombong. Tuanku akan menghancurkanmu hari ini. Fuchasu, yang khawatir tentang matahari Wuliang, mengangkat pedang suci hitam di tangan kanannya tanpa omong kosong setelah bersumpah.
Setelah pedang hitam itu terbang menjauh dari telapak tangannya, pedang itu tiba-tiba melayang setinggi 1 juta kaki di udara. Kekuatan sihir terbesar kedua dari sihir Dongsu, memurnikan pedang dengan jiwa, dengan kekuatan sihir tanpa batas. Tangan Fuchasu menari trek misterius dari udara kosong. Tiba-tiba, kematian gelapnya pada jiwa Gao Daozu terbang keluar dari pikirannya dan dibor ke dalam pedang sihir gelap jutaan kaki. Segera, pedang ajaib itu memberi Tan Yun bau yang menakutkan. Berdengung. Ketika Fuchasu berdiri di udara dan terlihat kusam, tirai cahaya pelindung gelap dengan diameter 10.000 kaki mengembun di permukaan tubuh. Tirai tipis pelindung tubuh ini disebut teknik perlindungan tubuh Dongsu. Ketika Fuchasu mengerahkan kekuatan sihir kedua dari keterampilan ilahi Dongsu, memurnikan pedang dengan jiwa, teknik perlindungan tubuh Dongsu akan terbuka dengan sendirinya dan mengandalkan pertahanan yang sangat kuat untuk melindungi tubuh Fuchasu. Mati untukku. Tan Yun menampilkan tubuh Hongmeng, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 480.000 kaki. Pada saat yang sama, dia memegang pedang pembunuh Hongmeng, yang mencapai 400.000 kaki. Tan Yun mengangkat pedang pembunuh Hongmeng dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik untuk bergegas ke Fuchasu dari udara kosong. Dia mengangkat pedang dan memotongnya ke arahnya. Tan Yun yakin bahwa begitu Fuchasu dihancurkan, serangannya tidak akan terkalahkan. Pada saat ini, setelah kematian Fuchasu dan jiwa Gao Daozu yang disempurnakan menjadi sejuta pedang suci hitam Zhang, dia tidak peduli dengan tubuhnya sendiri, tetapi menari di langit. Dalam sekejap, gedung pencakar langit pedang hitam di kekosongan Hongmeng keluar dari udara tipis di sekitar pedang suci hitam, dengan 99 pedang hitam dikelilingi oleh bintang-bintang seperti bulan. Tan Yun, bahkan jika ada 10 dari Anda tidak dapat merusak perlindungan tubuh Dongzu Lord. Suara keyakinan ekstrim datang dari pedang sihir gelap. Tan Yun, memegang pedang di kedua tangannya, menutup telinga dan dengan kejam memotong tirai pelindung Fuchasu. Bang! Tirai tipis itu bergetar hebat, tapi itu utuh tanpa tanda-tanda pecah. Sial, pertahanan yang begitu kuat. Ketika Tan Yun terkejut, Hongmeng memikirkan suara Fuchasu dalam kehampaan. Tan Yun, saatnya untuk mengakhiri. Begitu suara Fuchasu jatuh, raungan sengit terdengar lagi dari pedang Dewa Hitam jutaan kaki. Matilah, bajingan, dan minta maaf kepada 16 putraku. Wah, wah, wah. Segera, 99 pedang pencakar langit yang mengelilingi pedang suci hitam menjadi seperti esensi, merobek kehampaan, dan dengan napas ketakutan, mereka jatuh ke Tan Yun. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun hampir ingin mati lemas. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyemburkan kekuatan besar dari santo kematian. Setelah pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya terbang ke tengah alisnya, dia menggunakan kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang pembunuh Hongmeng, mematahkan cambuk jiwa kota iblis. Perang. Raungan panjang datang dari mulut Tan Yun. Dia tidak mundur tetapi maju ke langit. Pada saat tangan kanannya tiba-tiba terbuka, sebuah titik terang gelap muncul di tangan kanannya. Titik cahaya dengan cepat berubah menjadi cambuk jiwa pemecah kota sihir dengan ketebalan 30.000 kaki dan panjang 2 juta kaki. Ketika cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak muncul, kekuatan 5 elemen mengerikan yang membunuh jiwa menelan seluruh susunan pedang. Segera, pedang hitam di atas langit bergetar hebat, membuat suara kesakitan yang Fuchasu tidak bisa bantu. Jelas bahwa kematian Fuchasu, yang terintegrasi dengan pedang suci, merupakan pukulan berat bagi jiwa Gao Daozu. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa tubuh Fuchasu yang diselimuti oleh tirai pelindung tubuh mulai berdarah. Tan Yun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kematian Fuchasu akan begitu tak tertahankan bagi jiwa Gao Daozu. Namun, setelah dipikir-pikir, Tan Yun menyadari bahwa itu pasti kematian Fuchasu sampai jiwa Gao Daozu meninggalkan tubuh dan memasuki pedang suci tanpa perlindungan tubuh. Hanya ketika jiwa Gao Daozu mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak hancur. Bunuh kamu saat kamu sakit. Gunung seperti Tan Yun menggenggam cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak, menari dengan liar, dan menjauh dari pedang pencakar langit. Bang bang. Boom, boom. Dalam sekejap, Tan Yun meledakkan 69 pedang pencakar langit. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan jelas menemukan bahwa cambuk jiwa kota sihir yang rusak menjadi redup, dan lusinan celah muncul di cambuk, seolah-olah itu patah kapan saja. Boom, boom.
Tan Yun terus mengguncang cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak, menunjukkan langkah surgawi Hongmeng, buru-buru menghindari 30 pedang pencakar langit yang tersisa, dan tiba-tiba runtuh kehampaan menuju pedang suci hitam. Bas! Yang mengejutkan Tan Yun, 1 juta pedang sihir hitam Zhang yang dia pikir memiliki kekuatan paling kecil adalah yang paling kuat. Satu-satunya napas dalam pedang sihir hitam membuat cambuk jiwa kota sihir Tan Yun yang rusak penuh dengan retakan. Sangat kuat, Tan Yun bahkan tidak memikirkannya. Dia segera berbalik dan lari dari pedang hitam itu. Sekarang kamu di sini, tinggalkan hidupmu. Dengan raungan dari Fuchasu, 1 juta pedang sihir hitam Zhang tiba-tiba terputus di Tan Yunling. Dari nafas yang dipancarkan oleh pedang suci, Tan Yun dapat menilai bahwa bahkan jika dia dilindungi oleh baju besi Tao Hongmeng, begitu dia dipotong, dia akan menghancurkan baju besi itu dan mati. Tan Yun, kamu mati kali ini, hahaha, hahaha. Dalam tawa Fuchasu, 1 juta pedang dewa hitam Zhang muncul di 100.000 Zhang Tan Yun. Mati, kurasa tidak. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun menampilkan sangkar luar angkasa pada saat kritis. Segera, ruang di seluruh kekosongan Hongmeng terdistorsi, dan kekuatan pengikat yang sangat kuat menelan seluruh susunan pedang. Pedang hitam tiba-tiba mandek, dan Tan Yun telah mundur ke puluhan ribu abadi. Bagaimana kandang luar angkasamu bisa begitu kuat? Suara Fuchasu yang luar biasa datang dari pedang dewa hitam. Setelah dia memanipulasi pedang suci untuk membebaskan diri, kecepatannya melambat 3 kali. Ledakan. Kekosongan Hongmeng tiba-tiba runtuh. Gunung seperti Tan Yun memutar tangan kanannya, dan tombak surgawi berwarna-warni hingga 600.000 kaki keluar dari udara tipis. Memegang tombak ilahi yang berwarna-warni, dia dengan cepat bolak-balik melalui sangkar luar angkasa, mengayunkan tombak ilahi dan melemparkannya ke pedang ilahi hitam. Suara mendesing. Ketika pedang hitam hendak dipukul, jiwa Gao Daozu melarikan diri dari pedang setelah kematian Fuchasu dan dengan cepat menembus ke dalam tubuh yang diselimuti oleh tirai cahaya pelindung. Kapan? Dalam suara persimpangan emas dan besi, Mars terciprat kemana-mana, dan tombak ilahi berwarna-warni mengenai pedang ilahi hitam. Pedang ilahi dihancurkan dan terbang berjatuhan. Pada saat ini, kekuatan sihir sangkar luar angkasa menghilang. Membunuh. Dengan raungan panjang, tubuh seperti gunung Tan Yun mengeluarkan kekuatan agung dari 11 orang suci. Wosh, wosh, wah, wah, wah. Memegang tombak berwarna-warni, Tan Yun bergerak cepat di udara dan menari trek misterius. Segera, kekosongan Hongmeng diselimuti tirai cahaya berwarna-warni yang indah. Formula tombak ilahi abadi, pembunuhan tombak gaya 36. Dalam sekejap, Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni dan kecepatan udaranya melonjak, seperti 36 Tan Yun terbunuh di Fuchasu. Tusuk. Ada celah seperti celah ruang di kekosongan Hongmeng. Namun, ketika Anda melihat 36 Tan Yun tumpang tindih dengan cepat, setiap kali Fuchasu, yang berdarah dari 7 lubang di tirai cahaya pelindung, merasa bahwa napas Tan Yun kuat. Ketika 36 bayangan sisa Tan Yun tumpang tindih dengan cepat, hanya nafas dari tubuh Tan Yun yang membuat tirai cahaya Fuchasu bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sepertinya sudah waktunya untuk bekerja keras. Mata keruh Fuchasu menunjukkan tekad tertentu dan berkata diam-diam, anak-anak, lihat rohmu di surga. Bahkan jika kamu membayar harga kehancuran fisik hari ini, kamu akan membalas dendam untukmu. Pada saat ini, Fuchasu memutuskan untuk menggunakan gada pembunuhnya, yang juga merupakan kekuatan sihir paling kuat dalam seni Dewa Dongsu, pedang pengorbanan tubuh dan integrasi pedang jiwa. Kekuatan sihir ini adalah untuk menghancurkan tubuh sepenuhnya dengan imbalan 3 kali lipat kekuatannya. Ini seperti kekuatan sihir untuk membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Bahkan jika dia membunuh Tan Yun, tubuhnya akan hancur. Hanya ketika dia mati karena reinkarnasi dari jiwa Gao Daozu, atau mengambil tubuh orang lain, dia bisa terlahir kembali. Tapi untuk pria kuat seperti Fuchasu, dia lebih suka bereinkarnasi dan dilahirkan kembali daripada mengambil tubuh orang lain. Karena tubuh yang dimenangkan berbeda dari keterampilan Anda sendiri, otot dan pembuluh darah yang ditransformasikan di tubuh Anda, organ dalam dan sebagainya, yang akan membuat kultivasi Anda merosot. Tentu saja, kecuali jika Anda dapat menemukan tubuh yang cocok dengan tubuh Anda yang rusak, kecuali tubuh yang sangat cocok.
Ah! Sebuah suara yang sangat tragis datang ke telinga Tan Yun. Pedang Tan Yun mengerutkan kening dan mengikuti gengsi. Namun, dalam tirai pelindung tubuh yang gelap, tubuh Fuchasu terbakar. Kematian Fuchasu dan jiwa Gao Daozu terpisah dari Noumenon dan tergantung di atas Noumenon. Dengan pengorbanan tubuh Fuchasu, gelombang energi yang luar biasa menembus ke dalam jiwa kematian Fuchasu ke Gao Daozu. Dalam sekejap mata, tubuh Fuchasu menghilang, tetapi berubah menjadi kabut darah tebal, dan kematiannya pada jiwa Gao Daozu hampir menjadi esensi. Tan Yun, kau memaksa tuanku untuk mengorbankan pedangnya. Tuanku harus membuatmu mati. Setelah mengaum, jiwa Gao Daozu dari Fuchasu bergegas keluar dari tirai cahaya pelindung dengan kabut darah yang kaya. Segera, kilat dan kabut darah menembus ke dalam pedang suci hitam. Dengan pengorbanan daging Fuchasu ke pedang, tiba-tiba, badai energi yang menakutkan Tan Yun memenuhi pedang dan menelan seluruh susunan pedang, membuat tirai susunan besar penuh retakan. Kamu protos kuno yang abadi, mati. Dengan raungan Fuchasu, pedang hitam setinggi 1.000.000 kaki mencapai kecepatan ekstrim dan memotongnya di Tan Yun. Pada saat yang sama, pedang suci mengunci Tan Yun. Tubuh Tan Yun mencurahkan kekuatan Hongmeng dengan gila-gilaan, dan berkata dengan tegas, perang. Tan Yun, yang memegang tombak warna-warni, menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia berubah menjadi 36 Tan Yun dari kehampaan. 36 Tan Yun memegang tombak warna-warni dengan erat, dan dengan tombak warna-warni yang mengerikan dan indah, mereka datang satu demi satu dengan sejuta pedang suci hitam sang. Setelah 36 gaya spear kill dari Tan Yun, dia akan memadatkan 35 tubuh asli melawan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Demikian pula, selama salah satu dari 36 Tan Yun terluka, 35 lainnya juga akan terluka. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, seperti 36 Tan Yun bertarung bersama di Fuchasu. Ledakan. Bang! Cepat atau lambat, ketika Tan Yun, yang pertama dengan tinggi 480.000 zang, memegang tombak ilahi berwarna-warni dan mencoba yang terbaik untuk memenangkan sejuta pedang ilahi hitam zang, tombak dan tenda tombak ilahi berwarna-warni segera menghilang dan dengan kejam ditarik pada pedang ilahi hitam. Langit runtuh, dan badai energi yang mengerikan menelan kekosongan Hongmeng. Kemudian, pedang surgawi Hongmeng Tu yang besar meledak, tidak mampu menahan badai energi yang mengerikan, memisahkan diri dari kehampaan. Wow! Pada saat ini, Tan Yun pertama merasakan napas kematian yang hebat. Dia menuangkan ke seluruh lengan kanan di sepanjang tombak ilahi berwarna-warni dari pedang ilahi. Segera, daging dan darah di lengan kanan tebal pertama Tan Yun terguncang. Pada saat yang sama, 35 lengan kanan Tan Yun yang tersisa juga jatuh. Ah! Pada saat ini, jeritan jiwa Fuchasu kepada Gao Daozu berasal dari pedang suci, yang jelas mengalami trauma. Pada saat berikutnya, jeritan jiwa Fuchasu dan Gao Daozu terdengar di pedang suci hitam, tetapi 35 Tan Yun yang tersisa meledakkan pedang suci hitam dengan 35 formula tombak yang berbeda. Pedang hitam ditarik dan dimasukkan ke pegunungan di bawah dengan semburan debu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ada retakan tipis yang padat pada sejuta pedang ilahi Zhang, dan jejak darah mengalir dari pedang ilahi. Bas! 36 Tan Yun yang terluka dalam kehampaan dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi coklat Yun. Ledakan. Ketika gunung runtuh dan bumi retak, sejuta pedang hitam-hitam Zhang bergegas ke langit sambil menjaga darahnya, dan dengan cepat pergi ke gerbang Dewa Ruang Waktu yang mengarah ke Dongzu Sensong. Mau kabur, Tan Yungu tidak bisa menghapus darah dari sudut mulutnya. Kekuatan Hongmeng mengalir ke tombak dewa yang berwarna-warni. Tiba-tiba, cahaya di tombak dewa yang berwarna-warni sangat terang. Tetaplah untukku. Tan Yun tiba-tiba melemparkan tombak ilahi yang berwarna-warni. 600.000 tombak ilahi berwarna-warni Zhang menembus kehampaan, dan ujung tombak dengan cepat menusuk ekor pedang ilahi hitam. Bang-bang. Ah! Dalam teriakan Fuchasu, sejuta pedang suci hitam Zhang meledak dari udara kosong. Pada saat berikutnya, Fuchasu yang sangat halus mati bagi jiwa Gao Daozu. Dia melarikan diri ke pintu Tuhan Ruang Waktu dan membuka pintu Tuhan Ruang Waktu. Pada saat jiwa Gao Daozu dari Fuchasu melarikan diri ke gerbang Dewa Ruang Waktu, Tan Yun, yang melakukan langkah Dewa Hongmeng, mengikuti.
Pada saat ini, puluhan ribu pejabat tinggi dan miliaran murid berkumpul di bawah gerbang Dewa Ruang Waktu di Sekte Dewa Dongsu. Jiwa Gao Daozu dari Fuchasu menukik ke bawah dan dengan cepat menembus ke dalam murid laki-laki dari pintu dalam. Ketika dia akan menyerah, Tan Yun bergegas masuk dan tiba-tiba melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti semua orang. Pada saat berikutnya, Tan Yun menemukan melalui indera ilahinya bahwa kecuali satu murid, ada tatapan tumpul di matanya, yang lain memandang diri mereka sendiri dengan kepanikan yang mendalam. Tan Yun tahu bahwa orang ini adalah Fuchasu setelah kejang. Alasan mengapa matanya memancarkan cahaya redup barusan adalah karena Fuchasu berhasil ditangkap dan murid itu kehilangan kesadaran. Kemudian, murid itu menjadi ketakutan seperti orang lain. Fucha lah yang berpura-pura ketakutan setelah berhasil menangkap Su, atau ketakutannya sendiri di hadapan Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan mengunci Fuchasu yang sukses. Ketika dia akan berbicara, seberkas cahaya putih diserap dari pintu Dewa Ruang Waktu dan berubah menjadi Fangzi yang harum dan berkeringat di bahu kanan Tan Yun yang besar. Apakah Sun Wuliang membunuhnya? Tanya Tan Yun. Bunuh dia. Fang Zixi berbisik, di mana orang-orang Fuchasu? Itu di antara mereka. Tan Yun berkata, menatap Fuchasu dan berkata sambil berpikir, kenapa, kamu benar-benar berpikir kamu tersesat, dan aku tidak dapat menemukanmu. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu menemukanku? Mata Fuchasu menunjukkan warna yang luar biasa. Pada saat berikutnya, Fuchasu berteriak keras, dengarkan perintah tuanku, buat kekacauan dan lindungi tuanku. Atas perintah Fuchasu, pada saat ini, para pejabat dan murid tingkat tinggi seperti awan gelap yang menggulung, Fuchasu jatuh ke tanah dan berputar-putar di tanah dengan putus asa. Zixi, kamu memblokir gerbang waktu dan ruang dan jangan biarkan siapapun pergi. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ketinggian normal. Setelah itu, dia menyelam secara vertikal dan meledakkan tubuh puluhan murid dan mengebor ke tanah. Seiring berjalannya waktu, sesaat kemudian, dia melarikan diri ke Fuchasu jauh di bawah tanah. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun tidak mengejarnya, dia berhenti terengah-engah dan berkata, Tan Yun, selama tuanku tidak mati hari ini, dia akan memotongmu ribuan kali di masa depan. Sebelum suara Fuchasu jatuh, tiba-tiba, sebuah olok-olok terdengar di belakangnya, sayang sekali kamu tidak memiliki masa depan. Tan Yun. Begitu Fuchasu membuka mulutnya, Tan Yun mencengkram lehernya dari belakang Fuchasu. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat Fuchasu menyeramkan, Fuchasu, jika aku jadi kamu sekarang, aku tidak akan menyerah. Karena tubuh dihancurkan, hanya jiwa leluhur tertinggi Tao yang tersisa, dan hampir tidak ada rasa sakit sebelum menghilang. Tapi sekarang berbeda, tetapi kamu menang. Kemudian, menghadapi siksaanmu, itu pasti akan membuatmu tak terlupakan sampai mati. Bang! Saat berikutnya, dalam debu, Tan Yun bergegas keluar dari tanah dengan Fuchasu di satu tangan dan menggantung di langit. Fuchasu, yang baru saja berhasil direbut dan ditinggalkan, kini telah jatuh ke tingkat Taoisme dan kemanusiaan. Itu lemah seperti semut di depan Tan Yun. Tan Yun mengendalikan Fuchasu dengan murid surgawi Hongmeng. Tidak ada keraguan, tunggu saja di sini. Jangan kemana-mana, mengerti? Saya mengerti. Fuchasu tampak membosankan. Kemudian, Tan Yun Song membuka Fuchasu dan menutup gerbang Dewa Ruang Waktu. Dengan keterampilan arai yang mendalam, ia mengubah pola arai di gerbang Dewa Ruang Waktu, sehingga tidak ada yang bisa membuka gerbang Dewa Ruang Waktu kecuali dirinya sendiri. Jelas, Tan Yun akan menutup pintu dan membunuh anjing itu. Zizi, Dongsu Shenzong tidak akan tinggal, bunuh. Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng. Ketika suara ketidakpedulian dimulai, dia memimpin dalam membantai Zong dengan pedang yang diikuti Fang Zixi. Keesokan harinya, saat senja, matahari seperti darah. Pembunuhan itu berlangsung 1 hari 1 malam sebelum berhenti. Ada sungai darah di Dongsu Shenzong. Kecuali Fuchasu, yang tampak kusam, tidak ada orang lain yang selamat sepanjang hidupnya. Pada saat ini, Tan Yun dan Fang Zixi terbang ke udara dan mendarat di bawah gerbang Dewa Ruang Waktu. Tan Yunang memandang Fuchasu dan berkata, turun. Iya, Fuchasu yang tampak kusam menjawab dan terbang di depan Tan Yun. Segera,
Tan Yun membebaskan murid surgawi Hongmeng. Ketika Fu Chasu baru saja tenang, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan kekuatan leluhur memenjarakannya, membuatnya tidak bisa bergerak atau berbicara. Mata Fu Chasu menunjukkan kepanikan. Kenapa kamu takut? Mata Tan Yun memerah. Di mana prestise ketika kamu membunuh kakekku dan orang-orangku? Pa. Tan Yun melangkah maju, mengendalikan kekuatannya dan menamparkan wajah Fu Chasu. Apa yang disebut memukuli orang tanpa memukuli wajah mereka lebih menindas daripada membunuh Fu Chasu, seorang pria yang telah melintasi wilayah ilahi Dongzu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ditampar wajahnya, ketakutan di mata Fu Chasu menghilang. Segera, dia memiliki urat biru di wajahnya dan menatap Tan Yun dengan ganas. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. Marah. Tan Yun mencibir dan menamparkan wajah Fu Chasu. Pop-pop. Selama setengah jam berikutnya, Tan Yun diam dan terus memompa wajah Fu Chasu sampai dia tak bisa dikenali lagi. Tan Yun menatap Fu Chasu dan berkata, kamu hanya semut mol di mataku sekarang. Selama kamu berjanji untuk berlutut dan memanggilku kakek 3 kali, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar pidato itu, Fu Chasu yang awalnya memancarkan tatapan kanibal dipenuhi keinginan untuk bertahan hidup dan kebingungan Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan leluhur yang mengikat Fu Chasu menghilang. Fu Chasu, yang memulihkan kebebasannya, berkata, apakah kamu serius? Saya selalu mengatakan apa yang saya katakan, kata Tan Yun. Jika kamu tidak membunuhku, apakah Fang Zixi akan membunuhku? Fu Chasu bertanya. Fang Zixi berkata dengan dingin, selama kamu bisa melakukannya sesuai dengan persyaratan Tan Yun, aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Setelah mendengarkan, Fu Chasu menatap Tan Yun dengan curiga, selama kamu bersumpah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menawar. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan memotongmu hidup-hidup. Setelah itu, Tan Yun berkata dengan dingin, 1. Meskipun Fu Chasu tidak tahu obat apa yang ada di labu Tan Yun, sekarang hanya itu harapannya untuk hidup. 2. Ketika Tan Yungang membuka mulutnya, Fu Chasu menyilangkan hatinya, menekuk lututnya, berlutut di depannya, menundukkan kepalanya dan berteriak, kakek. Suaranya terlalu rendah. Tolong bicara lebih keras, kata Tan Yun. Kakek. Fu Chasu berkata dengan keras, menahan penghinaan. Cucu, kakek sangat puas. Kamu bisa pergi. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Di belakangnya, dengan ketakutan dan kegembiraan, Fu Cha naik ke langit dan menggantung di depan gerbang Dewa Ruang dan Waktu. Fu Chasu menatap Tan Yun dan berkata, kamu telah mengubah pola susunan terlarang dari gerbang Dewa Ruang Waktu. Aku tidak bisa membukanya. Jangan panik, aku akan membantumu. Tan Yunin tersenyum dan melepaskan Zuli ke gerbang Dewa Ruang Waktu. Pada saat itu, pola susunan terlarang di pintu Dewa Ruang Waktu seperti hidup, dan pintu Dewa, mengaum terbuka dalam gerakan merayap. Melihat gerbang Dewa Ruang Waktu yang terbuka, Fu Chasu akhirnya melihat secercah fajar, tetapi ketika dia siap untuk terbang keluar dari gerbang Dewa, fajar yang baru saja dilihatnya terhapus dengan kejam. Wah! Tiba-tiba, sebuah pedang suci melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, dan darah memercik untuk memotong kaki Fu Chasu. Ah! Kakiku! Fu Chasu berteriak seperti babi, Tan Yunhua, kamu penjahat pemberontak. Tidak, kamu membuat kesalahan, tapi aku tidak menyakitimu. Ketika suara candaan Tan Yun masuk ke telinga Fu Chasu yang kehilangan kakinya, menoleh ke udara dan melihat pemandangan yang luar biasa. Tapi ada Sen Subing yang berdiri di samping Tan Yun dengan gaun putih. Kemudian, Namong Yukin, si Hong Xiao. Bukankah kamu sudah mati? Fu Chasu berteriak. Bagaimana saudara perempuan kita bisa mati jika kita tidak membunuhmu? Mata indah Sen Subing menunjukkan niat membunuh yang kuat. Ketika dia hendak melawan Fu Chasu, Sue Zian berkata, Saudari Sen, kami sepakat sebelum Fu Chasu diserahkan kepada saya. Iya, kata Sen Subing, dia harus mati dengan susah payah. Sue Zian mengangguk. Kekuatan 5 elemen Kaisar Tao memenuhi tubuhnya. Memegang pedang suci,
dia menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Fuchasu. Tidak. Dalam teriakan Fuchasu, Suezian memotong dua telinganya. Kamu orang tua yang bau, bibiku ingin kamu terlihat baik hari ini. Engah. Ah, mataku. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan mata Fuchasu dibutakan oleh Suezian. Kemudian tangisan menyedihkan Fuchasu berlangsung selama setengah jam sebelum menjadi tenang. Fuchasu dibunuh oleh Suezian. Setelah membunuh Fuchasu, Putri Suezian akhirnya menghela napas lega. Mulai sekarang, mereka tidak perlu bersembunyi di Menara Wangjun. Kemudian, Tan Yun dan para wanita menggeledah kekayaan Dongzu Shenzong sebelum meninggalkan ruang waktu Shenmen dan muncul di atas gerbang gunung Dongzu Shenzong. Suamiku, apakah kamu akan pergi ke wilayah surgawi Beizu sekarang? Tang Balu bertanya. Jangan pergi dulu. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang tak terselubung. Sebelum kematian Kaisar Agung Dongzu, dia menjelaskan bahwa ada 48 pasukan di Dongzu Senyu yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan rakyat kita. Sekarang Dongzu Shenzong yang paling kuat telah dihancurkan. Selanjutnya, kita akan mencabut 47 pasukan yang tersisa. Waktu berlalu. 32 tahun telah berlalu. Dalam 32 tahun terakhir, Tan Yun memimpin para wanita untuk menghancurkan 47 pasukan, dan tidak ada yang selamat dari setiap kekuatan. Tan Yun tidak pernah lunak pada musuh. Dalam 32 tahun terakhir, berita bahwa semua kekuatan utama yang terlibat dalam pembantaian Protos kuno abadi dihancurkan menyebabkan sensasi di seluruh wilayah ilahi Dongzu. Mengetahui bahwa Tuan Dongzu Shenzong dan Kaisar Agung Dongzu telah mati, yang paling ditakuti adalah puluhan ribu pemimpin kota leluhur dinasti Dongzu. Saya sangat takut Tan Yun akan membunuhnya suatu hari nanti. Pada saat yang sama, puluhan ribu pemimpin kota sudah siap untuk menyerah. Mereka tahu bahwa dengan kematian Kaisar Agung Dongzu dan Fuchasu, wilayah ilahi Dongzu adalah sepiring pasir, dan Tan Yun akan memerintah Dongzu pada akhirnya. Selain itu, para dewa yang dulu setia kepada Protos kuno abadi di wilayah ilahi Dongzu sangat gembira. Ada 3 triliun dewa yang berkumpul di kota ilahi Zhengxi di perbatasan domain ilahi Dongzu. Para dewa sedang menunggu Tan Yun, karena mereka tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk meninggalkan wilayah kekuasaan Dewa Dongzu. Menunggu di sini, mereka dapat bertemu Tan Yun. Dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Tan Yun mengemudikan Shenzhou dan mengantar para wanita sepanjang jalan ke barat ke langit kota Shenceng Barat. Alis pedangnya berkerut, tetapi dia melihat kerumunan gelap di kehampaan di depan, seperti awan gelap yang luas, menyelimuti kehampaan ribuan makhluk abadi. Tan Yun tersapu dan menemukan bahwa ada 86 orang kuat di alam leluhur Tao di depan para dewa, dipimpin oleh seorang lelaki tua 90 berambut putih dengan tulang peri, yang merupakan kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Tan Yun mengabaikan kerumunan, bagaimana kamu bisa? Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, pria berusia 90 tahun, yang dipimpin olehnya, tiba-tiba berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun dan berkata dengan tulus, "Bawahanku Wujisi, apakah kamu melihat tuanku?" "Bawahanku telah melihat tuanku." Pada saat berikutnya, ada 3 triliun dewa, berlutut satu demi satu di udara kosong, dan suaranya terdengar di langit. Tan Yun melihat pemandangan para dewa berlutut. Dia dan para wanita di Shenzhou tercengang. Pada saat ini, Wujisi tampak bersemangat dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu. Bawahan saya dan orang-orang di belakang saya setia kepada Protos kuno abadi 90 juta tahun yang lalu. Lebih dari 7 juta tahun yang lalu, ketika kami mengetahui bahwa Anda berada di wilayah ilahi Dongzu, kami diam-diam mencari Anda. Sayangnya, kami tidak pernah menemukan Anda. Bawahanku bersumpah bahwa semua orang di sini tidak pernah mengkhianati Protos kuno yang abadi. Jika bawahanku berbohong, darah akan tumpah di tempat. Laporkan kembali ke tuannya. Kami 330 miliar orang telah diam-diam membentuk aliansi abadi. Kami menunggu tuannya muncul dan mematuhi perintahmu." Melihat Wujisi bersumpah, Tan Yun tidak akan ragu lagi bahwa dia bangkit dari Shenzhou dan bergantung pada para dewa. Suara lang-lang terdengar, "Anda dibebaskan." "Terima kasih Tuan." Setelah para dewa bangun, Tan Yun bertanya, "Karena kamu telah membentuk aliansi abadi, tentu saja ada pemimpin aliansi. Siapa pemimpin aliansi itu? Laporkan kembali ke Master,
hanya ada wakil pemimpin. Ujizi berkata dengan hormat, pemimpin adalah tuanmu. Saya mengerti. Tan Yun berkata lagi, siapa pemimpinnya? Laporkan kembali ke tuan, ini bawahanku. Kata Ujizi. Sudah berapa lama Anda memimpin 330 miliar orang ini? Tanya Tan Yun. Ujizi berpikir sejenak dan berkata, laporkan kembali kepada tuanmu. Sejak kamu membunuh 16 putra Fuchasu lebih dari 7 juta tahun yang lalu, bawahanmu telah mulai membangun aliansi abadi, dan mereka telah bertanggung jawab sepanjang waktu. Bagus, sangat bagus. Setelah Tan Yun tersenyum puas, dia membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ujizi, dengarkan suratnya. Bawahan ada di sini. Ujizi segera berlutut dengan satu lutut. Tan Yunlang berkata, mulai hari ini, aliansi abadi akan dibubarkan. Tan Yun mengkanonisasi Ujizi sebagai penguasa Dongsu dan mengambil alih seluruh wilayah ilahi Dongsu. Bawahanku terima kasih atas rahmatmu. Ujizi berlutut dengan satu lutut, bukan pada kedua lutut, dan menundukkan kepalanya, Tuan, jangan khawatir, mulai sekarang, bawahan saya akan membuat tanah suci Dongsu lebih makmur di bawah kepemimpinan Anda. Aku percaya kamu. Setelah Tan Yun meminta Ujizi untuk bangun, para dewa bersujud kepada Ujizi satu demi satu, bawahan mengunjungi Tuhan. Permisi. Setelah Ujizi meminta para dewa untuk bangun, dia melihat ke belakang dan berkata, Tuan, sekarang Anda telah menaklukkan Shizu, Nanzu dan Dongsu. Selanjutnya, bawahan saya akan mengikuti Anda untuk menyerang wilayah ilahi Beisu. Tan Yun berpikir dan berkata, Dongsu Shenzong dan Kaisar Dongsu baru saja meninggal. Dongsu Senyu sedang kacau. Anda harus tetap di sini untuk menstabilkan situasi. Serang domain ilahi Beisu. Zixi dan aku bisa melakukannya, dan kamu harus melakukan 3 hal selanjutnya. Ujizi dengan hormat berkata, Tuan, tolong katakan. Tan Yun berkata, pertama, taklukkan semua kota leluhur dinasti Dongsu. Tidak ada amnesti bagi mereka yang tidak menyerah. Kedua, cari tahu siapa lagi yang mengambil bagian dalam pengepungan dan pembunuhan rakyat kita 90 juta tahun yang lalu. Setelah menangkap mereka, tembak mereka sampai mati. Ingat, jangan bunuh orang yang salah. Ketiga, saya ingin Anda menyelesaikan penyatuan lengkap domain ilahi Dongsu dalam 100 tahun. Dapatkah engkau melakukannya? Mendengar pidato itu, Ujizi berkata dengan suara, Tuan. Tan Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Dalam pemujaan dan mata hormat para dewa, Tan Yun mengemudikan Shenzhou dan mengantar para wanita ke lautan iblis, menuju wilayah ilahi Beisu. 2 tahun kemudian, ketika Shenzhou bolak-balik di sekitar area terlarang laut ajaib, Tan Yun melihat ke bawah ke laut yang gelap, matanya menunjukkan warna rindu yang dalam, dan dia berteriak. Yun Si, tunggu. Ketika saya menaklukkan Beisu, saya akan menemukanmu. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Shenzhou berlayar melintasi pantai perbatasan Beisu Senyu. Zixi di atas Shenzhou melihat pemandangan yang familiar di bawah. Dalam pikirannya, dia dikejar dan dibunuh oleh tentara dinasti leluhur Beisu dan melarikan diri dari Beisu Senyu. Tinjunya yang harum mengepal, dan matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Kaisar besar Beisu dan 3 kekuatan yang bersama-sama menghancurkan kuil Beisu kita, kali ini Zixi kita akan membunuh semua ayam dan anjing kalian dan membalaskan dendam ayah, ibu, dan rekan-rekan murid saya yang meninggal mengenaskan di kuil Beisu. Pada saat ini, demi keselamatan, Tan Yun membiarkan semua wanita kecuali Fang Zixi memasuki menara Panjun. Kemudian, dia menyingkirkan Shenzhou dan menampilkan tubuh pengganggu Hongmeng. Setelah tubuh tiba-tiba melonjak hingga 480.000 kaki, ia mengorbankan 400.000 kaki pedang pembunuh Hongmeng dan terbang ke udara dengan Fang Zixi menuju benteng perbatasan wilayah ilahi Beisu, kota ilahi Nanhai. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi menerobos barisan perlindungan kota-kota Dewa Laut Cina Selatan dan mulai membunuh kota. 1 jam kemudian, malam tiba dan kota suci Laut Cina Selatan dihancurkan. Tan Yun dan Fang Zixi langsung pergi ke kota leluhur Beisu. 1,5 tahun kemudian, di istana kekaisaran Beisu, di aula yang megah, tubuh nyata kedua kaisar Beisu membungkuk kepada kaisar Beisu, yang duduk bersila dan mencapai 3 batas Gaodauzu, Tuan,
lebih dari setahun yang lalu, kota suci Laut Cina Selatan dari dinasti kita hancur. Bawahanku memperkirakan bahwa Protos kuno abadi dan Fang Zixi datang menuju kota leluhur Beizu. Mendengar pidato itu, Kaisar Beizu perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, mereka datang tepat pada waktunya. Sekarang Tan Yun dan Fang Zixi telah memerintah 3 wilayah ilahi Shizu, Nanzu dan Dongsu. Jika mereka datang, Kaisar dapat menangkap mereka semua, membunuh mereka dan merebut kekuasaan sesuai dengan situasi. Dengan cara ini, kita dapat menuai keuntungan dari nelayan, dan 4 domain dewa akan merangkak di kaki Kaisar. Tubuh sejati kedua bergema, Tuan itu bijaksana. Juga, jika mereka tahu bahwa Anda adalah 3 dari alam leluhur Tao tertinggi, mereka akan takut untuk bersembunyi dan tidak berani datang. Itulah alam. Kaisar Agung Beizu berkata sambil tersenyum, tetapi ketika mereka datang, mereka tidak dapat melarikan diri jika mereka ingin melarikan diri. Mereka hanya akan menyebut tanah tidak efektif setiap hari. Hahaha, hahaha. Pada saat ini, sebuah suara ketakutan tiba-tiba muncul di pikiran di luar aula, laporkan kepada Kaisar Agung, bahwa Tan. Mendengar pidato itu, Kaisar Besar Beizu di aula berkata dengan lemah, Kaisar mengerti. Silakan mundur. Ketika sang jenderal pensiun, Kaisar Beizu bangkit dan berkata dengan senyum muram, mereka benar-benar datang, hebat. Kemudian Kaisar memerintahkan tubuh asli kedua untuk mengorbankan sebuah kuil. Setelah dia memasuki kuil, tubuh asli kedua memasukkan kuil ke dalam lengan bajunya. Kedua, ketika tubuh asli membuka pintu kuil, itu melepaskan kesadaran ilahi yang sempurna dari alam leluhur Tao, yang tidak hanya menyelimuti istana Beizu, tetapi juga kota leluhur Beizu yang luas. Tubuh nyata kedua ditemukan melalui pengetahuan ilahi. Baik di istana kekaisaran atau di kota leluhur Beizu, para dewa tampak ketakutan dan gelisah, dan banyak komentar masuk ke telinga tubuh nyata kedua. Apa yang harus kita lakukan? Tan Yun dan Fang Zixi membunuh Tuan Dongzu Shenzong dan Kaisar Agung Dongsu. Sekarang mereka telah membunuh di luar kota leluhur kita, Beizu. Kali ini, sepertinya kita juga mati. Ya, sungguh kacau. Kami Kaisar Agung dan pelindung peziarah tua hanyalah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao, dan Fang Zixi dikatakan sebagai alam leluhur Tao tertinggi. Petik 2. Ketika para dewa panik, suara kedua dari martabat nyata bergema di istana kekaisaran dan kota leluhur. Aku adalah Kaisar Agung Beizu. Aku memberitahumu bahwa leluhur dinasti Beizu tidak akan pernah mati. Satu-satunya orang yang mati adalah Tan Yun dan Fang Zixi. Dan jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, tidak akan ada amnesti. Seketika, istana kekaisaran dan kota leluhur Beizu menjadi sunyi, dan kemudian ada suara arogansi nyata kedua. Kaisar akan pergi keluar kota untuk bertarung, membunuh kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi dan menghancurkan Fang Zi. Hari ini adalah waktu kematian pria dan wanita anjing. Mulai sekarang, Kaisar adalah penguasa leluhur tertinggi umat manusia. Kemudian, tubuh asli kedua berubah menjadi seberkas cahaya, melayang di atas istana dengan kecepatan tinggi, dan segera terbang keluar dari istana menuju gerbang kota leluhur Beizu. Kaisar Agung, tunggu bawahanmu. Pada saat ini, Tan Chuande, peziarah dari istana leluhur Beizu, terbang keluar dari istana dan menuju Kaisar Beizu. Mendengarkan suara percaya diri dari Kaisar Agung Beizu, para dewa di kota leluhur Beizu bergegas ke kota menuju gerbang. Setengah jam kemudian, di luar kota leluhur Beizu, dengan mengamati Tan Yun dari barisan perlindungan kota, kami menemukan cara untuk membuka barisan perlindungan kota. Ketika Tan Yun ingin memecahkan parit, tubuh nyata kedua Kaisar Beizu terbang dan mendarat di menara kota. Segera, Tan Chuande, pelindung tua ziarah, jatuh di sebelah tubuh nyata kedua Kaisar Beizu. Lihat Kaisar Agung. Di menara, 9 kali lipat penjaga kota wilayah Daozu, dengan puluhan ribu tentara ilahi, berlutut dengan satu lutut menuju tubuh nyata kedua. Bangun. Tubuh asli kedua berkata dengan lemah, dan Tuhan memimpin para prajurit sihir untuk bangun. Pada saat ini, ada ratusan juta pasukan elit di kota leluhur Beizu, berdiri di udara dan menunggu. Dalam kehampaan yang luas di belakang ratusan juta pasukan elit, kelompok-kelompok orang kota menyerbu masuk. Kaisar, bunuh mereka. Kaisar, bunuh Protos kuno abadi dan Fang Zixi. Kaisar yang perkasa.
Tentara elit dan orang-orang kota berteriak keras untuk menyemangati Kaisar Agung mereka. Kesunyian. Di menara, tangan kanan asli kedua diangkat perlahan. Pada saat itu, tentara elit dan warga di kekosongan di belakang diam. Kedua, menatap Tan Yun dan Fang Zixi di luar gerbang kota, dia tampak percaya diri dan tak kenal takut. Kamu benar-benar mengejutkan Kaisar. Kamu memerintah Sisu, Nanzu dan Dongzu dalam waktu singkat hanya dengan kekuatan kalian berdua. Tapi, suara asli kedua berkata dengan tajam, tapi, jika kamu mengira aku pengganggu di Beizu, kamu salah, sangat salah. Melihat musuh yang membunuh ayahnya, Fang Zixi sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Kaisar Beizu, aku harus membunuhmu hari ini. Haha, terserah kamu. Sebelum suara asli kedua jatuh, suara tidak senang dari Kaisar Agung Beizu terdengar di benaknya. Apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Segera perintahkan untuk membuka gerbang kota. Kemudian, kamu datang untuk berurusan dengan Tan Yun, 5 tanah suci yang penting, dan Kaisar datang untuk membunuh Fang Zixi. Itu tuannya. Setelah suara nyata kedua, dia berkata kepada penjaga kota, buka gerbang kota dan Kaisar akan keluar kota untuk membunuh musuh. Begitu pernyataan ini keluar, tidak hanya penjaga kota yang tercengang, tetapi juga Tan Yun dan Fang Zixi di luar kota. Tan Yun dan Fang Zixi dapat melihat bahwa Kaisar Agung Beizu hanyalah pendiri Taoisme, dan wilayahnya sangat penuh. Tan Yun, mungkinkah Kaisar Agung Beizu telah menyembunyikan kerajaan itu? Dia bukan kesempurnaan agung dari alam leluhur Tao. Alis elektronik Fang Zixi mengerutkan kening dan berbisik. Aku tidak bisa membuat kesalahan, kata Tan Yun dengan nada positif. Saya berani menyimpulkan bahwa Kaisar Agung Beizu adalah kesempurnaan agung leluhur Tao. Aku hanya tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk pergi ke luar kota untuk berurusan dengan kita. Fang Zixi berkata, hanya ada 2 kemungkinan. Entah Kaisar Agung Beizu memiliki kekuatan besar untuk melampaui levelnya dan tidak memperhatikan Anda dan saya, atau dia membawa senjata ajaib ruang dan waktu, dan ada orang kuat di senjata ajaib itu. Tapi Tan Yun, aku dihancurkan oleh kuil Pulau Utara, dan aku selalu mengatur mataku untuk melihat Dewa Zhou Utara. Aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang ada di sana kecuali Kaisar Zhou Utara. Pada saat ini, Tan Yun dan Fang Zixi penuh dengan keraguan. Zixi, jika Kaisar Agung Beizu benar-benar meninggalkan kota nanti, aku akan berurusan dengannya dan memberikannya kepadamu setelah dia terluka parah. Tan Yun berkata, kamu tidak boleh impulsif untuk mendekatinya, oke? Yah, kata Fang Zixi, maka kamu harus lebih berhati-hati. Aku selalu sedikit gelisah dan merasa tertipu. Apakah dia mengebom atau tidak, sejak dia datang, kita tidak punya alasan untuk mundur tanpa perang. Bagaimanapun, kita akan membunuh Kaisar Beizu dan membalas kakekku, rakyatku, keluargamu dan semua orang di Istana Suci Beizu yang meninggal di sia-sia. Saat Tan Yun dan Fang Zixi sedang berkhotbah, jenderal yang menjaga kota di menara tiba-tiba berlutut di depan Kaisar Beizu dengan satu lutut dan berteriak, Kaisar tidak dapat membuka gerbang. Kejahatan protos kuno abadi yang tersisa, meskipun mereka adalah 5 tingkat tanah suci Tao, dapat melampaui level itu, dan kekuatan mereka tidak dapat diduga. Ada Fang Zixi, yang merupakan pria kuat legendaris di tanah leluhur Tao tertinggi. Pada saat ini, Tan Chuande, penjaga tua ziarah, juga berlutut dengan cemas, Kaisar, tolong pikirkan 2 kali. Dalam menghadapi penolakan mereka, tubuh nyata kedua tidak diragukan lagi berkata, Kaisar telah mengambil keputusan. Bagaimana jika Fang Zixi adalah alam leluhur tertinggi Tao? Tan Yun hanya alam suci kelima dalam analisis akhir. Kaisar tidak percaya. Dia masih cukup kuat untuk membiarkan Kaisar mundur tanpa perang. Sekarang musuh telah membunuh di pintu rumahnya. Jika Kaisar tidak pergi berperang, dia tidak akan ditertawakan dan membuka gerbang untuk Kaisar. Setelah mendengarkan, ketika penjaga kota ingin membujuknya, tubuh asli kedua berkata dengan suara dingin, siapapun yang melanggar perintah, tidak ada amnesti. Buka gerbang ke Kaisar. Ya, bawahanku. Setelah menerima pesanan, penjaga kota bangkit dan menawarkan token. Kemudian seberkas cahaya meledak pada token dan menembus ke gerbang kota. Ledakan. Segera, gerbang kota, yang tingginya jutaan kaki, terbuka. Kaisar,
Bawahanku bersedia mengikutimu sampai mati untuk membunuh musuh. Setelah pepatah lama melindungi Haji, mereka melompat turun menara kota dengan tubuh asli kedua, berjalan keluar dari gerbang kota selangkah demi selangkah, dan segera berjalan keluar dari gerbang kota, dan berkata dengan tegas, tutup gerbang kota. Ketaatan yang rendah hati. Penjaga kota segera menutup gerbang setelah menerima perintah. Bukankah kalian anjing pria dan wanita ingin membunuh kaisar? Nada tubuh asli kedua sangat arogan. Ketika kaisar keluar, apa yang kamu lakukan? Lakukan. Zizi, kamu mundur dan aku akan berurusan dengan mereka. Bisik Tan Yun. Fang Zixi menganggukkan kepalanya dan melayang ke udara. Ketika Tan Yun memikirkannya. Hongmeng Shenbu. Sosok Tan Yun melintas, memegang pedang di tangan kanannya. Dia mengeluarkan kekuatan besar Hongmeng, dan dengan cepat membunuh tubuh asli kedua. Kaisar Agung, turun dan tangani dia. Ketika peziarah penjaga tua siap untuk memulai, tubuh asli kedua tidak diragukan lagi berkata, kamu mundur, Kaisar Bajingan Tan Yun akan membunuhmu. Kedua, kekuatan leluhur Tao kuno tercurah dari tubuh aslinya. Segera, satu set baju besi perak pertahanan leluhur Tao tingkat atas di permukaan tubuh ternyata, bangkit dan membunuh Tan Yun di udara. Di mata Tan Yun, kecepatan tubuh asli kedua benar-benar terlalu lambat, tetapi Tan Yun masih tidak berani ceroboh. Dia semakin merasa bahwa tubuh nyata kedua membawa senjata ajaib ruang dan waktu, dan ada orang kuat legendaris di senjata ajaib itu. Namun, Tan Yun tidak takut. Menurutnya, bahkan jika ada orang kuat dengan alam leluhur Tao tertinggi tiba-tiba muncul, dia bisa mundur kemana-mana. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Tan Yun sangat ketakutan. Ketika Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan berada 10.000 kaki dari tubuh asli kedua, napas mengerikan keluar dari tubuh asli kedua. Nafas ini saja membuat kekosongan penuh celah ruang seperti graben alami. Tidak baik. Tan Yun terkejut dan dengan cepat mengumpulkan baju besi Tao Hongmeng. Tan Yun dapat melihat bahwa sesosok muncul dari udara tipis di depan Kaisar Agung Beizu dan datang ke arahnya dengan kekuatan Kaisar kuno Gaodausu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan. Aku bertarung denganmu. Dengan raungan panjang, Tan Yun menikam sosok yang berkedip itu dengan pedang di tangan kanannya. Denganmu, apa yang kamu ambil untuk bertarung dengan Kaisar? Ketika suara ketidakpedulian dimulai, Kaisar rangkap 3 Beizu, yang mencapai wilayah Gaodauzu, dengan mudah menghindari pedang yang menusuk. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Beizu membalikkan telapak tangan kanannya dan menepuk dada Tan Yun dengan kekuatan dahsyat menghancurkan langit dan bumi. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas dan meledak dengan tinju kirinya. Bang! Pada saat telapak tangan dan kepalan tangan, badai energi meledak seperti nebula, dan kekuatan sisa yang mengerikan meluas ke segala arah, membuat kekosongan runtuh satu demi satu. Fang Zixi, yang berada jauh dari gerbang kota, tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat sakit hatinya yang luar biasa ketika dia mendengar auman Tan Yun dan suara yang mengejutkan. Ah! Tapi Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan menyemprotkan darah dari mulutnya. Dia terbang mundur dari lubang besar di ruang gelap. Tinju kirinya dan bahkan seluruh lengan kirinya meledak. Pada saat yang sama, baju besi Tao Hongmeng di permukaan tubuh Tan Yun terkoyak. Tan Yun. Fang Zixi mengucapkan suara kaku yang menangis seperti darah. Dia terbang menuju Tan Yun seperti orang gila. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah. Dengan gemetar berdiri dan berteriak, Zixi, jangan kemari. Ada orang kuat di sini. Melihat Fang Zixi masih terbang ke arahnya, Tan Yun berteriak cemas, Fang Zixi, apa kamu tuli? Sudah kubilang jangan datang. Untuk pertama kalinya, Tan Yun meneriaki Zixi. Setelah Fang Zixi meraung, air mata mengalir deras. Dia tidak menyalahkan Tan Yun karena meneriaki dirinya sendiri, tapi dia takut. Dia takut kehilangan Tan Yun. Hahaha, itu bergerak. Ini benar-benar bergerak. Pada saat ini, suara ejekan terdengar. Tan Yun bertanya tentang reputasinya, tetapi melihat seorang lelaki tua berambut putih dalam kekosongan yang berangsur-angsur pulih. Yang mengejutkan Tan Yun dan Fang Zixi, meskipun lelaki tua itu tidak mengenakan jubah naga, dia hanya mengenakan jubah hijau, tetapi baunya sangat mengejutkan. Zigao Dauzu 3 kali lipat, Tan Yun, dia 3 kali lipat.
Tan Yun mendengar suara ketakutan Xuan Yuanrou di benaknya. Tan Yun tampak sangat bermartabat. Dia tidak perlu Xuan Yuanrou untuk mengingatkannya. Dia juga melihat ranah lelaki tua berambut putih itu. Pada saat ini, apakah penjaga jenderal di menara atau peziarah tua di luar gerbang kota, serta Tan Yun dan Fang Zixi, ada gelombang badai di hati mereka. Karena mereka menemukan bahwa seperti dua kacang polong, lelaki tua dari dinasti Qing adalah satu-satunya yang memiliki 3 karakteristik yang sama. Tepat ketika orang-orang terkejut dan bingung, Fang Zixi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia sangat marah sehingga tubuhnya yang halus gemetar dan air mata menetes. Dia memandang Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, ini adalah Kaisar Beizu yang sebenarnya, dan Kaisar Beizu, yang memiliki wilayah leluhur yang sempurna, hanyalah tubuh aslinya yang kedua." Tubuh asli kedua. Tan Yun terkejut dan bingung. Tan Yun tahu pemisahan kedua, atau bahkan lebih banyak pemisahan, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang dapat memiliki tubuh asli kedua. Ketika orang-orang bingung tentang apakah Kaisar Agung yang selalu mereka pikir adalah tubuh asli kedua, gerakan tubuh asli kedua berikutnya membuat pelindung peziarah, penjaga kota, dan bahkan semua dewa menyaksikan perang menjadi bersemangat. Suara mendesing. Tubuh asli kedua melayang ke udara, memandang para dewa di atas kota dan berkata, "Fang Zixi benar. Saya bukan Kaisar Beizu Anda yang sebenarnya, saya hanya tubuh asli kedua Kaisar Beizu. Dan tuanku adalah Kaisar Agung Beizu. Sekarang tuanku adalah tuan 3 dari alam leluhur tertinggi Tao. Ada 2 tujuan agar dia tidak muncul. Pertama, aku takut setelah dia muncul, protos kuno yang abadi akan takut dan bersembunyi. Kedua, di mata tuan rumah, Tan Yun dan Fang Zixi adalah badut. Tuan rumah menggunakan 2 badut ini untuk menghancurkan Sizu, Nanzu dan Dongsu, dan kemudian menunggu mereka datang ke pintu dan mati. Dengan cara ini, seluruh wilayah manusia di dunia leluhur tertinggi akan menjadi dunia tuanku. Mendengar pidato tersebut, para dewa menjadi heboh. Satu demi satu berlutut untuk menyembah Kaisar Agung Beizu. Tidak ada upacara. Kaisar Agung Beizu berdiri di udara dan meminta para dewa untuk bangun. Dia memandang Fang Zixi di kehampaan di kejauhan. Alis putihnya bergetar. Hanya ada satu keterampilan di dunia yang dapat mengolah tubuh asli kedua, tetapi tidak ada seorang pun di dunia yang mempelajarinya. Kaisar sangat ingin tahu. Bagaimana Anda tahu? Binatang? Kamu binatang. Mata Fang Zi yang berlinang air mata mengandung kebencian yang luar biasa. Karena kamu binatang ingin tahu, mengapa aku tahu, aku akan memberitahumu. Karena aku Putri Xiaon. Xiao En. Ketika Kaisar Beizu mendengar nama itu, tubuh tua tiba-tiba bergetar, dan semua orang yang hadir kecuali Tan Yun mengubah wajahnya. Kamu Putri Xiaon, kamu belum mati. Kaisar Beizu tampak luar biasa. Kematian. Jika kamu tidak mengekspos wajah jelekmu dan membunuh binatang buasmu yang tidak tahu berterima kasih, bagaimana aku Xiao Zixi bisa mati? Kata-kata Fang Zixi mengejutkan semua orang yang hadir. Apa rahasia kematian Xiao En dan kehancuran kuil Beizu? Ketika para dewa bingung, Fang Zixi berkata dengan air mata, "Dulu, sebelum saya lahir, ayah saya mengambil seekor anjing yang sekarat. Di bawah asuhan ayahku, anjing itu selamat. Akhirnya, di bawah budidaya ayahku, anjing itu akhirnya menjadi penguasa dinasti leluhur Beizu. Suatu hari, anjing itu mendengar percakapan antara ayah dan ibu saya dan mengetahui bahwa ada keterampilan unik yang tidak ada yang disempurnakan di Istana Suci Beizu saya, keterampilan tubuh asli dari Istana Suci. Jadi anjing itu mulai berencana untuk mendapatkan keterampilan tubuh asli dari Istana Suci sampai suatu hari, anjing itu akhirnya punya kesempatan. Saya masih muda pada waktu itu. Saya ingat hari itu dengan sangat jelas. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa dia menyentuh penghalang alam leluhur Tao. Setelah perampokan berhasil, dia akan menjadi orang pertama di alam leluhur tertinggi, meskipun Kaisar Tao abadi jauh dari lawan ayahku. Pada saat ayah saya berhasil dalam perampokan dan terluka parah dan paling lemah, anjing bersatu dengan rasa hormat dari kekuatan lain untuk mengatakan bahwa ayah saya bermartabat dan benar, tetapi secara pribadi dia munafik. Anjing itu berkata bahwa ayahku telah jatuh ke jalan iblis, memakan daging manusia, meminum darah manusia dan memurnikan ramuan dengan jeroan manusia. Itu adalah hal yang paling keji untuk mati.
Jadi anjing dan banyak pria kuat membunuh ayahnya yang lemah setelah perampokan yang sukses. Kemudian, dia membuat kejahatan sekte iblis untuk kuil Beizu saya dan mencuci kuil Beizu saya dengan darah. Tanpa menunggu kata-kata Xiao Zixi, Kaisar Agung Beizu gemetar, mengeluarkan jari kurus dan dengan marah menunjuk ke Fang Zixi, Xiao Zixi. Diam. Kenapa aku harus diam? Xiao Zixi berteriak keras, dan anjing yang tidak tahu berterima kasih dan bingung benar dan salah untuk mendapatkan keterampilan tubuh asli dari istana ilahi saya adalah Kaisar Beizu Anda. Kamu adalah anjing yang tak tahu malu dan tercela. Kaisar Beijing, dengarkan Xiao Zixi dengan jelas. Bahkan jika aku mati hari ini, dunia harus tahu betapa dinginnya dirimu. Omong kosong, omong kosong. Kaisar Beizu gemetar karena marah. Kaisar Beijing, kamu masih bukan laki-laki. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui apa yang telah kamu lakukan? Xiao Zixi mengutuk, jika kamu tidak berani mengakuinya, kamu bukan laki-laki. Kaisar Beizu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum, mendongak dan berkata dengan senyum liar, oke, Kaisar Ben mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Saya ingin mendapatkan keterampilan tubuh asli dari kuil Beizu Anda. Saya memfitnah ayahmu dan membunuhnya dengan kekuatan lain. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat marah. Peziarah tua dan penjaga kota, dan semua orang yang hadir menjadi pucat karena baunya. Dalam hati mereka, orang yang paling dikagumi dan dihormati di masa lalu adalah Xiao En. Mereka mengira Xiao En adalah seorang munafik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Agung Beizu begitu kejam. Seperti yang mereka pikirkan, kata-kata berikutnya dari Kaisar Agung Beizu membuat mereka takut. Kaisar Beizu meraung, Xiao Zixi, saya akui bahwa saya tidak tahu berterima kasih, tapi jadi apa? Saya katakan, kematian ayahmu telah menjadi sejarah. Sejarah benar dan salah, ditulis ulang oleh yang kuat dan ditentukan oleh yang kuat. Kaisar Besar Beizu adalah kekuatan tertinggi untuk menulis ulang sejarah. Percaya atau tidak, kata-kata Kaisar adalah sejarah. Kali ini, Kaisar Agung Beizu tiba-tiba melihat ke belakang, memandang para dewa dan berkata dengan suara keras, sekarang Kaisar memberitahu Anda bahwa Kaisar tidak membunuh Xiao En. Apakah Anda percaya? Jika Anda berani mengatakan tidak, Kaisar akan membunuh 9 keluargamu. Para dewa gemetar dan berbicara serempak. Suara itu mengguncang langit, laporkan kembali ke Kaisar Agung, bawahanmu. Kalau begitu Kaisar akan memberitahumu bahwa Xiaon adalah iblis. Dia pantas mati. Apakah kamu setuju? Kaisar Besar Beizu berkata lagi. Bawahan setuju. Seru para dewa. Setelah kehancuran Tan Yun dan Xiao Zixi dan penyatuan Kaisar ke dunia leluhur yang tinggi, saya ingin memberitahu generasi mendatang bahwa Kaisar adalah raja yang baik hati. Maukah Anda mempercayainya? Kaisar Besar Beizu berkata lagi. Balas ke Kaisar, generasi mendatang akan mempercayainya. Para dewa bergema. Kaisar Besar Beizu membalikkan tubuhnya dengan sangat arogan, memandang Xiao Zixi yang marah dan berkata, apakah Anda melihat? Saya baru saja memverifikasi kepada Anda bahwa saya dapat menulis ulang sejarah. Xiao Zixi, apakah kamu yakin? Xiao Zixi memikirkan ayah, kerabat, dan sesama muridnya yang tragis di istana Dewa Beizu. Dia menangis. Aku Xiao Zixi tidak setuju. Keadilan selalu keadilan, dan kejahatan selalu jahat. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Yang penting adalah kamu dan kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi harus mati hari ini. Kaisar Beizu tiba-tiba tampak ganas dan berkata dengan senyum ganas kepada tubuh asli kedua dan peziarah penjaga, Tan Yun telah terluka parah. Kalian berdua pergi dan bunuh dia dulu. Kemudian, berbicara tentang ini, Kaisar Agung Beizu memandang Xiao Zixi, yang memiliki sosok yang luar biasa, dan tenggorokannya kering. Xiao Zixi adalah kecantikan terkenal di dunia leluhur tertinggi. Kaisar Besar Beizu telah mendambakannya sejak lama. Sekarang dia mengira dia adalah putri Xiao En. Dengan cara ini, cukup baginya untuk menaklukkan. Xiao Zixi melihat keinginan di mata Kaisar Agung Beizu. Ketika dia sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, Tan Yun berkata, Zixi, biarkan binatang tua itu bangga untuk sementara waktu. Ketika saya meninggalkannya, Anda dapat memotongnya ribuan kali. Tan Yun,
Aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Ayo kabur dulu. Xiao Zixi berkata, menatap Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya dan batuk darah di mulutnya. Binatang buas ini bukan hanya pembunuh kakekku, tetapi juga memperlakukan ayahmu dan kamu seperti ini. Kecuali aku mati hari ini, aku tidak akan pernah melarikan diri. Tan Yun berkata dengan tatapan tajam. Selain itu, aku tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Pikirkanlah, aku tidak menggunakan semua kemampuanku, jadi aku membunuh Fu Chasu, orang terpenting kedua di wilayah Gaodauzu, dan dia hanya orang terpenting ketiga di wilayah Gaodauzu. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuhnya. Begitu suara Tan Yun terdengar, dia melindungi peziarah dan tubuh asli kedua Kaisar Beisu. Dia telah terbunuh di udara dengan pedang suci. Sialan kejahatan yang tersisa, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang-orangmu hari ini. Pelindung tua dari ziarah itu tersenyum muram, melepaskan pedang dengan panjang 1.000.000 kaki dan memotong Tan Yun. Satukan kembali leluhurmu, persetan, mati. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, tiba-tiba mengeluarkan tenda merah aneh di matanya yang haus darah. Tapi dia menunjukkan muridnya yang hebat. Tiba-tiba, tubuh nyata kedua Kaisar Agung Beizu, yang dibunuh oleh Tan Yun, berhenti di kehampaan. Aku takut pada Kaisar Beizu bajingan tua. Adapun apa kalian berdua, kamu berani bertindak liar di depanku. Persetan denganmu. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, memutar fitur wajahnya dan bergegas ke keduanya dengan pedang pembunuh Hongmeng. Adegan tiba-tiba ini membuat Kaisar Agung Beizu di kejauhan tidak dapat menyelamatkan, jadi dia harus mengancam, berani. Tan Yun menutup telinga dan muncul di udara di atas kepala peziarah penjaga tua. Kaki kanannya menghancurkan kekosongan dan menginjak kepalanya. Bang! Dengan suara keras, kakek Beizu melindungi para peziarah. Pertama, tengkoraknya pecah, dan kemudian seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah, tanpa tulang yang tersisa. Setelah ziarah, Tan Yun muncul di depan tubuh nyata kedua Kaisar Beizu dengan pedang di tangan kanannya. Pada saat dia menikam tubuh asli kedua ke dadanya, Tan Yun dengan sengaja membebaskan murid surgawi Hongmeng. Ah! Guru, bantu aku. Tubuh nyata kedua menjerit. Tan Yun menusuk dadanya seperti kilat dengan pedang, dan darahnya menyembur keluar. Tan Yun, Kaisar ingin kamu tidak mati. Kaisar Agung Beizu meraung dengan marah, dan kekuatan leluhur Tao kuno berguling di tubuhnya, seperti naga raksasa, menghancurkan kekosongan dan bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun berbalik di udara dan muncul di atas tubuh nyata kedua Kaisar Beizu. Dengan pedang dan percikan darah, dia menusuk dari atas tubuh nyata kedua Kaisar Beizu ke perutnya. Kedua, 7 lubang tubuh asli berdarah, dan semua jiwa dan janin mati. Uff! Ketika tubuh asli kedua mati sepenuhnya, Kaisar Agung Beizu, yang membunuh Tan Yun, gemetar hebat, menyemprotkan darah ke mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi Kaisar Beizu yang agung sama sekali tidak. Bajingan, Kaisar ingin kamu mati. Kaisar Agung Beizu meraung dan menerbangkan pedang suci kelas atas dengan atribut kuno dari mulutnya. Tan Yun, hati-hati. Air mata Xiao Zixi mengaburkan pandangannya. Zixi, dengarkan aku dan bawa Subing. Mereka kabur duluan. Semakin jauh mereka lari, semakin baik. Suara Tan Yun terdengar. Matanya menunjukkan warna yang menentukan. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dia berharap menara raja akan berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak Xiao Zi dengan kecepatan tinggi. Kalian berdua tidak ingin melarikan diri hari ini. Kaisar Besar Beizu menyerah membunuh Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi ke Xiao Zi. Arai pedang Hongmeng Tu. Pada saat kritis, Tan Yun menampilkan susunan pedang. 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin dan Qing Ying, terbang keluar dari hati Tan Yun Mei dan dengan cepat menyebar di kehampaan untuk membentuk susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Ketika Kaisar Agung Beizu hendak mengejar Xiao Zixi, dia menemukan bahwa dia tiba-tiba muncul di kekosongan Hongmeng yang tak berujung. Kaisar Beizu berbalik di udara dan memandang Tan Yun dengan jijik di kekosongan Hongmeng. Apakah menurutmu mengatur susunan pedang yang rusak adalah lawan Kaisar? Apakah kamu pikir kamu dapat memberi Xiao Zixi waktu untuk melarikan diri untuk hidupnya? Tan Yun, Kaisar memberitahumu bahwa kamu salah. Membunuhmu semudah membunuh semut. Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Agung Beizu,
Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan masih kenyang. Semangat perang, berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin bertarung, kamu bajingan tua, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak omong kosong. Setelah itu, Tan Yun melakukan formula Hongmeng yang membunuh pedang suci. Tiba-tiba, napasnya melonjak ke kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, kekuatan 5 elemen Sein keluar dari tubuh Tan Yun dan menelan kekosongan susunan pedang. Wosh! Wosh! Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng. Ketika udara kosong Hongmeng melintas dengan kecepatan tinggi, dia memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba menunjuk ke langit, domain pedang 5 elemen, bunuh. Wah! 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 Pada saat itu, di kekosongan Hongmeng dari seluruh susunan pedang, tenda pedang dari 5 elemen suci, dengan kekosongan yang runtuh, berkumpul menjadi semburan tenda pedang dengan ketebalan 1 juta kaki dan panjang 10 juta kaki, dan ditelan oleh Kaisar Agung Beizu. Merasakan napas kuat dari semburan pedang, Kaisar Beizu mengerutkan kening. Aku meremehkanmu, tetapi kamu masih terlalu lemah di depanku. Tubuh Shinto kuno. Dalam sekejap, ukuran tubuh Kaisar Agung Beizu melonjak hingga 600.000 kaki. Pisau sihir leluhur Tao kelas atas dan tertinggi di tangan kanannya mencapai 500.000 kaki. Tubuh Hongmeng Ba Tan Yun, juga dikenal sebagai tubuh Ba abadi, adalah yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh besar dari dunia leluhur tertinggi, sedangkan tubuh Shinto kuno menempati urutan kedua. Dari peringkat, kita dapat melihat kekuatan tubuh Shinto kuno, terutama ranah Kaisar Beizu sendiri adalah ranah 3 dari Daozu tertinggi, yang terlalu jauh lebih tinggi dari Tan Yun. Oleh karena itu, bahkan jika Tan Yun menampilkan tubuh Hongmeng Ba, kekuatan fisiknya akan lebih rendah dari Kaisar Beizu. Hancurkan untuk Kaisar. Gunung seperti tubuh Kaisar Agung Beizu tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia mengambil langkah di udara dan tiba-tiba membelah pedang dengan pisau di tangan kanannya ke arah aliran yang mendekat. Boom! Dalam raungan yang memekakkan telinga, Kaisar Agung Beizu melepaskan 2 juta pedang sang dari kekuatan kuno dan Gao Daozu, yang dengan keras menghancurkan kehampaan. Bang-bang, menghancurkan semua pedang. Kemudian, kecepatan pernapasan Daomang tiba-tiba menurun, dan Tan Yun menggunakan langkah surgawi Hongmeng untuk menghindarinya. Setelah Tan Yun menghentikan tubuhnya di udara, dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang, dan penampilannya sangat bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa pukulan acak Kaisar Beizu akan menghancurkan kekuatan sihir keempat dari formula pedang sihir pembunuh Hongmengnya. Aku tidak bisa menyentuhnya. Aku harus menghabiskan kekuatannya terlebih dahulu, lalu melukainya secara tidak terduga, dan kemudian. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu. Sentuhan jahat di matanya kembali normal. Merengekkan. Dalam lolongan hantu dan serigala, kekuatan luar biasa dari 5 elemen, angin, guntur, dan Taoisme melonjak keluar dari tubuh Tan Yun dan dengan cepat menembus ke dalam pedang suci membunuh Hongmeng. Sebuah jaring. Tan Yun memegang pedang dan menarik gerakan pedang misterius dari kekosongan Hongmeng. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, tiba-tiba, dalam kekosongan Hongmeng, sebuah pedang dengan hanya 100 kaki dan berisi kekuatan 7 orang suci muncul, dengan 36.000 cara. Membunuh. Tan Yun mengaum panjang. Seketika, 36.000 pedang meledakkan suasana yang mengerikan, seperti jerat, diselimuti oleh Kaisar Beizu yang tak tertembus. Rentan. Kaisar Agung Beizu mencibir dan mencubit formula Dharma dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan leluhur Tao kuno mengalir keluar dari kolam roh dan mengembun menjadi tirai cahaya pelindung dengan diameter 1 juta kaki dari seluruh tubuhnya untuk membungkusnya. Bang-bang. Dalam semburan suara yang cepat, 36.000 pedang dengan panik ditebas di tirai tipis pelindung tubuh Kaisar Beizu, tetapi mereka pecah berkeping-keping satu demi satu. Jika kamu memiliki keterampilan seperti itu, kamu bisa mati. Kaisar Beizu berkata sambil tersenyum, setelah kamu mati, Kaisar akan mencintai Xiao Zixi untukmu. Hahaha, hahaha. Sekarang kamu bisa mati. Setelah tertawa, Kaisar Agung Beizu tidak ingin membuang waktu dengan Tan Yun. Kekuatan leluhur Tao kuno hingga tinggi mengalir keluar dari tubuhnya dan menunjukkan keahlian uniknya, formula pisau ajaib Taigu. Dengan tubuh 600.000 kaki dan pisau ajaib 500.000 kaki di tangannya,
dia menarik satu demi satu gaya pisau misterius dari kekosongan Hong Meng, dan kemudian berkata dengan suara keras, gaya pertama sihir Taigu Formula Pisau, merintis dunia. Membunuh. Kaisar Beizu menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di kekosongan Hong Meng di atas kepala Tan Yun dan membelah ke arah Tan Yun Li. Boom, boom. Tiba-tiba, sebuah pisau dengan panjang 10 juta kaki tiba-tiba membelah Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Pada saat yang sama, sebelum Dao Mang tiba, hanya bau teror dan hegemoni yang mencekik Tan Yun. Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Pedang kaisar ini cukup untuk membunuh kekuatan ganda Gaodahusu. Ketika tawa Kaisar Beizu masuk ke telinga Tan Yun menunjukkan tubuh pengganggu Hong Meng-nya, dan tubuhnya melonjak hingga 560.000 kaki. Ini adalah keadaan Tan Yun yang mengerahkan tubuh Hong Meng Bas secara ekstrim. Saat berikutnya, kantong otak Tan Yun Suo membakar jiwa suci jalan Hong Meng. Segera, kekuatannya melonjak 30%. Jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Ketika suara ketidakpedulian Tan Yun dimulai, 11 kekuatan Tao dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya mengalir ke 400.000 Zhang Hong Meng yang membunuh pedang ilahi. Pintu kosong, tidak ada kehidupan. Hong Meng tidak terlihat. Dalam sekejap, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir kedua dan pertama dari formula pedang sihir pembunuh Hong Meng hampir pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, 24 gerbang besar setinggi 3 juta kaki muncul di atas kepala Tan Yun, seperti 24 gunung. Kemudian, total 240 pedang pencakar langit yang berisi kekuatan 9 orang suci dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang meledak di 24 gunung seperti gerbang. 240 pedang pencakar langit memotong kekosongan, dengan celah ruang seperti parit alami, menuju ribuan kaki pedang. Hampir pada saat yang sama, pedang dengan panjang puluhan juta kaki dan berisi kekuatan 11 orang suci Tao pecah di kekosongan Hong Meng, dan naik ke langit dengan 240 pedang kosong. Bang bang. Boom, boom. Dalam gemuruh yang bergetar di bumi, Kaisar Agung Beizu, dengan kekuatan leluhur Tao kuno dan tinggi, menghancurkan 240 pedang satu demi satu. Setelah napas turun secara signifikan, dia menghancurkan 24 gerbang raksasa. Pada saat ini, 10 juta tenda pedang Zhang dari kekuatan sihir tak terlihat Hong Meng milik Tan Yun, dengan napas yang keras, memotong 10 juta tenda pedang Zhang. Tan Yun, yang membakar dirinya sendiri ke jiwa suci Taoisme Hong Meng, dengan restu 30% dari kekuatannya, memotong 10 juta pedang Zhang dengan keras. Kemudian, dengan runtuhnya kekosongan, dia memotong kepala Kaisar Agung Beizu. Kaisar Beizu, yang tidak punya waktu untuk menggunakan jenis kedua dari formula pisau ajaib Taigu untuk melawan, mencoba menghindar dengan panik. Ah! Telinga Bendi. Kaisar Besar Beizu berteriak dengan marah, tetapi telinga kanannya setinggi ribuan kaki, yang dipotong oleh Tan Yun.